kita selesaikan dulu sama Edinya ya, baru Dinda bertanya ya. Nanti carut marut diskusinya. Lompat-lompat ya. Untuk sementara bantu dulu Edinya bisa. Ini turun dulu saya berarti. Nggak usah turun. Karena gini, kasihan kan, kalian kan harus tolong menolong gitu loh. Kalian kan seiman, kalian kan saudara sekasih gitu loh. Edi pertanyaannya gampang aja nih ini Bang bukan Faru. masalah gampang atau tidaknya, nanti pindah-pindah diskusi kita. Edi tadi mengatakan Bani Israel itu nabi palsu. Sekarang dia lagi cari datanya itu gitu loh. Si Aseng pernah baca nggak dalam perjanjian lama ada tertulis kayak gitu? Kalau pernah, tolong dikasih datanya, silakan. Biar cepat prosesnya daripada kita nunggu-nunggu si Edi. Bantu dia gitu loh maksudnya. Nggak perlu bantu-bantu, nggak perlu itu bantu-bantu. Nggak perlu. Tapi dalam Bible-mu dikatakan dalam Matius 5, berilah bantuan kepadamu. Kok nggak ada kalian yang menjalankan Bible ya? Cuma kau juga nggak pernah kau dari janji yang baru. Kapan kau terbang dari Jemarihat ke bawah? Kapan? Oke, mau membahas itu. Oke, sekarang saya tanya dulu ke kamu Dinda. Ada rupanya larangan dari Yesus untuk kau kawinin mama kandungmu? Kan udah dibacakan sama Edis TV kemarin itu. Kamu menyaksikan dia sudah akui tidak ada. Kitab Imamat 18:10 itu Yesus belum lahir, Dinda, yang saya minta dari Yesus. Loh, gitu loh. Anak ini kau bilang ada nggak larangan di Bible-mu? Di mana? Terus lanjut pertanyaannya. Yesus Edis membuktikannya bahwasanya di Bible itu ada. Saya tidak tanya di Bible loh Dinda. Yang saya tanya, adakah larangan dari Yesus? Ini kurang pertanyaannya ini. Saudara-saudara ini. Ini rekaman pertanyaannya ini. Nantang Jemarihat terbang ke bawah. Sampai bawah kamu. Ini rekaman ini dengar Dinda ya. Boleh kalau ucapan itu ucapan terus tanggung jawabin Kakanda. Itu kan udah dibacakan si Edis sama kamu. Saya tanya sama Edis waktu itu, Edis, ada nggak larangan dari Yesus untuk kau kawin di makan dulu sendiri saja? Ada nggak? Terus lanjut terus, saya kasih kesempatan saya bicara terus. Ada nggak larangan dari Bible di mana Yesus melarang kau mengawini mama kandungmu? Nggak ada. Orang kafir itu tidak punya hukum. Edisnya bilang apa Dinda? Nggak ada. Jadi kau apa yang kau suruh lompat? Itulah kau dengar dulu Dinda. Jangan separuh putar itu. Saya tahu, sabar dulu Dinda. Sabar dulu Dinda. Saya tahu, saya sedang berbicara dengan domba, di mana domba tidak memiliki jangan separuh kamu potong. Seseorang dulu Dinda. Tapi si Edis mengatakan di Bible ada. Dia bukalah Imamat 18:10. Aku mau counter. Langsung dibuangnya ke bawah. Imamat 18, kitab Imamat itu adalah kitab Taurat. Di mana kitab itu diberikan suatu ketetapan hukum hanya untuk Bani Yakub. Ulangan 3 muter ke sana, muter ke sini. Kok muter? Berarti di bawah muter-muter. Pada intinya apa yang kau Bible kau yang mutar-mutar, bukan aku yang mutar, karena data aku kasih. Ulangan 4 nomor 44 juga dikatakan. Hukum Taurat itu sebuah ketetapan, muter ke amplas, muter ke kaban jahe. Kau mutar-mutar. Kau muter-muter. Apa yang kamu? Aku kasih data dulu kan? Aku kasih data bilang kalau kamu bisa menjawab itu, saya lompat dari Jemarihat, kata yang muncul. Saya bilang,
Saat ini saya sedang berbicara mau lompat. Makanya, dengar dulu Dinda, makanya kalian itu di dalam Bible dianggap Yesus itu anjing. Gitu loh. Orang-orang di luar dari Bani Israel dikata Yesus anjing. Coba kalian simak aku berbicara sama dia. Persis kayak anjing nggak? Persis dia kayak anjing. Oten-oten ini memang mirip anjing. Kita sama dia bantah gitu loh. Maka nggak heran Yesus mengatakan orang-orang di luar dari Bani Israel itu anjing. Karena memang cuma kepada anjing. Aku sudah tunjukkan rekamannya. Edi saja mengatakan tidak ada, tapi dalam kitab Bible ada. Nah, sekarang ketika aku memberikan counter kepada dia, di dalam kitab sendiri sebuah ketetapan hukum bahwasanya hukum Taurat itu untuk Bani Israel kan gitu, malah dibantah sama dia. Dia bilang nggak usah muter-muter, padahal Bible yang kubacakan, maka mirip sama anjing. Anjing. Perlu aku putarkan videonya Jenggot? Silakan Jeng, putar videonya sampai selesai Jeng. Inilah kau. Loh, silakan. Kan kau bilang perlu kau putar videonya, silakan ku besarkan kau Jeng. Nih, ku besarkan kau, putar videonya sampai selesai. Nah, silakan Jeng. Silakan. Putar videonya sampai selesai, silakan. Bentar. Saya ambil handphone dulu. Silakan. Diskusiku sama dia itu berjalan 20 menit lebih. Silakan. Sebelum kau putar videonya, aku tanya dulu lah. Kau sepakat nggak menurut dengan perkataan Edis? Dalam Bible, ya, Yesus dari Yesus sendiri tidak ada larangan untuk Kristen mengawini mama kandungnya. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Hah? Sepakat nggak, Jeng? Bentar. Sabarlah. Enggak, saya tanya. Edis kan sudah mengakui kalau dari Yesus tidak ada larangan untuk kalian mengawini mama kandung kalian. Kalian sepakat nggak? Sepakat nggak, Jeng? Sabar. Enggak mau kau menjawab kan? Ini biar kau tahu ya. Enggak, biar kamu dengar. Paling dipotong itu 2 menit paling itu dipotong, ya kan? Tapi video kita ditolak sama dia. Nah, ada gue potong baru. Iya, 25 menit atau berapa menit itu? Panjang nih. Iya, silakan. Putar. Mana ya? Itu berapa menit, Jeng? 20 menit atau 30 apa 5 menit? Nih. Ini yang kau apa tadi? Dari Bible, di mana Yesus melarang kau mengawini mama kandungmu, ya kan? Dengar larangan dari Bible, di mana Yesus Dipotong teman-teman. Tidak ada. Apa katanya? Ada apa enggak katanya? Ada apa enggak? Jawab dulu. Ada apa tidak? Dia Tadi pertama enggak ada. Enggak ada, udah. Di dalam Bible ada. Udah, bisa apa lagi? Ngapain kau lanjutkan lagi? Udah enggak ada. Bisa aja mengakui aku. Udah selesai. Saya sampaikan ya. Udah selesai, itu udah terpotong Dinda, itu udah terpotong. Itu udah terpotong. Jangan Apanya terpotong? Sudah terpotong. Yang diskusi aku ingat. Dia bilang gini Dinda, ya, Kak, tapi kalau di Bible ada, kata dia. Aku kasih dia kesempatan untuk membuka di Bible. Karena apa? Aku punya banyak data untuk membantah datanya. Dia bilang kalau di Bible ada, silahkan, dia bilang. Aku kasih dia membuka di Bible, gitu loh. Karena apa? Karena aku punya banyak data untuk membantahnya. Dia kasih kitab Imamat 18:10. Dengar Dinda. Makanya kalian itu di dalam Al-Quran diibaratkan seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kalian nggak mau menerima seruan, jangankan perkataan kami. Bible aja kau bantah.
Ulangan 33 nomor 4 mengatakan hukum Taurat dan ketentuannya ya diperuntukkan untuk Bani Yakub. Kau setuju nggak? Kau percaya nggak kitab Ulangan itu? Pada intinya kamu ini kan udah dijawab sama itu. Nah kan nggak percaya sama Bibel. Kita mau diskusi sama Bibel, kau pun kau nggak percaya. Oh tumpuk lah kitab kau segitu tebalnya, tapi nggak kau imani. Muhammad di dalam iman kalian bahagian dari Taurat. Kitab Ulangan juga Taurat, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, 5 kitab ini tadi. Di dalam kitab Ulangan jelas, Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Segala ketentuan hukum dari Taurat itu untuk Bani Israel, bukan Bani pemakan babi. Babi itu enak bro. Nah kan dibantah lagi kitabnya kan. Sementara kitab Yesaya 66:17 mengatakan pemakan babi itu harus dibunuh. Begitu firman Tuhan. Enak dia mengatakan babi itu enak paruk katanya lagi. Jadi maksudnya kalau Ani ini makan babi harus dibunuh gitu. Bukan aku yang bilang, Bibel kau yang bilang. Itu ngarang bebas kau itu. Oh, ngarang bebas Bibelnya katanya lagi. Berarti di Tanah Karo ini semua ini BPK Tanah Karo ini gimana? Ini aku bukan aku yang bilang loh Dinda, Bibel ini Yesaya 66:17 ini. Berarti Bibel kau ngarang bebas ini ya. Mulai dari Jamin Ginting Tanah Bulan sampai Tanah Karo sana BP ke kiri kanan Paruk. Iya masalahnya Bibel kau yang nyuruh bunuh bukan aku. Menyuruh binasakan Bibel kau tuh ini. Yesaya 66:17. Jangan kayak gitu lemah. Orang yang menyucikan dan membersihkan diri untuk masuk ke taman-taman, mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya sambil memakan daging babi, binatang-binatang menjijikkan dan tikus, mereka itu akan dibinasakan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang ku beri kau kesempatan untuk meludahi Bibelmu. Ludahin Bibelnya. Yang memerintahkan dunia itu bukan aku, Bibel kau. Allah waktunya kau lompat dari Jawa Marihot itu. Ludahin, lompat lagi. Ludahin Bibelmu. Tadi kan kau bilang enak daging babi. Jadi kami dari sana ke sana itu harus perintahkan Tuhan kau nih. Silakan. Kalau nggak diludahin, bakar aja nih bakar. Udah pernah makan itu babi ya, Pero? Gimana? Udah pernah makan babi kau? Kan orang nggak pernah, nggak boleh Dinda. Sekarang kau tanya, ini benar nggak ini firman Tuhan kayak gini? Waktu kecil kau nggak pernah makan babi kau? Nggak pernah. Ini Bibel kau ini benar nggak ini? Ya nggak mungkin kau percaya perkataanku Dinda. Perkataan Yesus saja pun kau ludahin. Perkataan Yesus saja kau nggak percaya, apalagi perkataanku. Percuma itu. Makanya kau percuma bertanya ke aku jawab pun kau nggak percaya. Enggak, sekarang saya tanya, apa yang tertulis dalam kitab Yesaya 66:17 ini benar apa tidak Dinda? Itu tertulis, itu ada yang tertulis memang. Benar nggak? Ya aku menurut benarnya apa enggaknya nggak tahu aku, tertulis memang ada. Dibantah Bibelnya teman-teman. Makanya aku bilang ya, berkali-kali aku katakan buat teman-teman sekalian ya aku kapan naik kau naik ke dengar dulu, bukan sih kau sih dengar dulu. Nanti di sini kau ngomong ya, bentar kita anggapi pertanyaan apa pertanyaanmu nanti. Aku teman-teman, wallahi 27 tahun aku di Kristen. Selama 27 tahun kulihat dengan mata kepala aku sendiri, teman-temanku, tetanggaku, dan orang-orang yang ada di gerejaku membantah Bibelnya sendiri. Belum pernah sampai sekarang usiaku udah 17 tahun. 17 tahun usiaku sekarang ini, 17 tahun ya. Usiaku 17 tahun belum kutemui kata Tuhan Yesus itu yang percaya sama Bibelnya. Nah, sekarang ini April tentang Edis, gini aja Aseng.
Ya, coba kau DM Edis. Tantangan ini sudah berkali-kali kubuat dan teman-teman pun udah memvideokan, udah memvitikan. Rekam layar teman-teman, rekam layar. Kapan kau naik? Ya, saya kasih kesempatan teman-teman rekam layar ya. Oke, sekarang saya bikin statementnya ya. Saya menantang Edis, jangan takut kau dis sama Bang Farouk yang ganteng ini. Naikkan aku ke komalmu, izinkan kau untuk bertanya. Nggak akan bertanya aku tentang imanmu, kau yang bertanya tentang imanku. Tapi setelah kau bertanya, izinkan aku menjawab. Tunggu tanggapan kau Edis selama 1 minggu. Kalau kau tidak tanggapin ini, ungkatkan aja komalmu. Kau tentukan hari apa Jadi rungkat itu di rumah itu. Jadi kayak mana lagi babi lagi gue bilang. Nanti kapan mau naik ke Komal Edis? Namanya Komal dia, pastikan dia dulu lah, mau nggak naikkan aku, kecuali Komalku. Kalau di Komalku kau tanya kapan kau mau naikkan si Edis di Komalku, kapan pun dia mau, habis. Kalau di Komal dia kemana bisa naik, kok nggak dinaikkannya, kau pun nggak aja. Edis itu tuh kau cukup sabar dia menghadapi kamu. Apa si Farouk, kau ngomong aja dari kemarin, ku perhatikan itu viti-vitinya selalu itu kau ngomong, apalagi kau kemarin share langsung itu kemarin naik kau ke Malaysia di situ. Nih kayak gini, sabar, tengok nih sabar. Oke, sekarang lagi kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang dikasih nggak aku ngomong, dengar dulu, dikasihnya nggak ngomong aku ini. Kau tidur di bawah saja. Terus Dia bertanya loh, aku mau menjawab, nggak dikasih dia menjawab. Ngomong terus. Hah? Mulutmu ngomong terus. Nah, itu wajar Dinda. Jadi gini Dinda Aseng ya. Dengar dulu, sampai kapanpun kau akan membela Edis. Bahkan kami umat muslim, saya pribadi dan teman-teman apologet Yesus jalan Islam. Dengar dulu. Kami sudah mengakui bahwasanya Edis itu adalah Tuhan kalian. Itu kan Harus tanya. Kau patuh dan tunduk nggak? Kau patuh dan tunduk nggak dengan perkataan Edis? kan benar semua apa perkataan Ya, dia. aku nggak tanya benar salahnya, itu urusanmu. Yang saya tanya, kau patuh dan tunduk Kan nggak? umat muslim nih, umat muslim. Sekarang saya tanya, kau patuh dan tunduk nggak dengan perkataannya Edis? Karena benar loh, Farouk. Iya, anggap benar. Iya. Karena benar bagimu, kau patuh dan tunduk nggak dengan perkataan Edis? Karena bagi kamu itu salah, makanya Loh, kamu aku tidak tanya menurutku, tapi menurutmu. Kalau menurutku benar perkataan dia, patuh aku sama dia, perkataan dia itu benar. Kau Tuhan kan dia, selesai. Itu kan itu masalah kamu itu. Saya menuhankan Edis, selesai. Oh, sekarang kita nih, berapa Tuhanmu? Yesus Tuhan enggak? Jadi bilangnya lah nanti, Yesus Tuhanmu enggak? Ya, Yesus Tuhan enggak? Edis Tuhanmu enggak? Iya, ini mau kutanya, Yesus Tuhanmu enggak? Enggak. Ya, Yesus Tuhanmu enggak? Ya Tuhanku lah, nggak mungkin lah Tuhan. Edis Tuhanmu enggak? Nah kan, udah pasti. Pasti. Enggak berani. Edis Tuhanmu enggak? Muter sana, muter ke sini lah. Enggak berani menjawab. Kebrahayu kamu ini. Tuhan Open udah nambah 1. Nggak berani dia menjawab. Yesus bilang tadi Tuhanmu. Sekarang saya tanya, Edis Tuhanmu enggak? Karena gini Farouk, apa yang dibicarakan apapun Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu urusan orang. Silakan saja kau percaya sama dia, itu hakmu, bukan hakku. Aku nggak bisa mencegah hakmu. Sekarang saya tanya gini, Edis Tuhanmu nggak? Aku percaya sama Edis. Oke, ketika kau percaya sama Edis dan kau tunduk terhadap Edis, bukankah berarti kau menuhankan Edis? Bukan berarti menuhankan Edis.
Oh, berarti kau nggak percaya dan tidak tunduk kepada Edis? Loh, beda menuhankan percaya itu. Orang gini, yang gini, kau tunduk nggak dengan perkataan Edis? Kau percaya nggak dengan perkataan Edis? Aku percaya apa yang dibahasnya. Oke, sekarang saya tanya, kau percaya nggak dengan perkataan Yesus? Ya percayalah. Oke, sekarang saya tanya, Yesus Tuhanmu nggak? Ya, Tuhanku lah, Tuhan Yesus. Edis Tuhanmu nggak? Edis Tuhanmu enggak katanya. Tuhan dari konteks Sama apa? Yesus, enggak. Sama Yesus tadi kau bilang kau percaya. Sama Edis juga tadi kau bilang kau Guru percaya. selamat. Aku percaya kepada Yesus Tuhan itu, Yesus. Edis itu Tuhanmu nggak? Hah? Memang benar-benar botol ini. Berat saudara. Ternyata memang sudah ada bibit-bibit penuhanan terhadap Edis, teman-teman. Ya, bibit-bibit penuhanan terhadap diri Edis sudah ada. Udah gini aja Aseng. Coba kamu Gini Aseng. Ini kan hari Minggu, aku sudah buat video tadi tentang terhadap Edis. Ini hari Minggu, silakan kau pergi ke laut atau kemana tempat ibadah untuk menyembah Edis ya, Seng ya. Silakan kau kumpulkan hamba-hambanya Edis, kumpul kalian di suatu tempat, kalian sembah si Edis. Karena kami sudah memahami bahwasanya Tuhan kalian sudah tambah satu, yaitu Edis. Bisa gitu ya. Berat kali dia menjawabnya. Kalau kita ditanya, si Fulan Tuhan nggak? Enggak. Tapi kalau dia, si Edis Tuhan nggak? Enggak gitu, berat kali. Ini udah fakta, teman-teman. Teman-teman Kristen ini semakin sesat. Mereka sudah menuhankan Edis, teman-teman. Ngeri. Aduh, mental penyembah manusia kayak gitulah jadinya. Coba kita naikkan, ini ada Julio. Nah, yang KW itu, Edis KW itu. Coba kita tengok ya, Edis asli nggak ini? Mana tadi Edis tadi? Mana Edis tadi? Bentar ya. Kok nggak ada? Ah, ini dia. Ini KW nih. KW. Awe, oke Tony, selamat bergabung Tony Joy. Ini Joy. Tony Joy. Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Aduh, rupa-rupanya sinyal ini kita terganggu sinyal rupa-rupanya. Salam kenal aja, salam interaksi sesama satu akidah, satu muslim. Terus semangat Bang, ya. Ayo, terus semangat ya. Salam dari saya Yogyakarta, Jawa Tengah. Oke Bang, thank you Bang. Saya pamit ya. Ya, assalamualaikum. Saleh Pangaribuan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ya udah Pak, udah apa tadi susahnya mewaraskan akal mereka ini, udah ada pertanyaan saya lihat itu. Udah selamat ya Bang. Siap. Waalaikumsalam. Enggak dulu Bang ya. Turunkan aja, turunkan. Iya, nanti Abang disalibkan kayak gini, nanti Abang jadi salib. Nanti Abang disalibkan sama oten gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naikkan lagi moderator. Satu-satu aja. Edi, gimana Dinda? Udah ketemu tadi datanya Dinda? Di 18 nomor 8 sampai 21 itu. 8 sampai 21. Silakan dibaca Dinda.
Imamat 18 ayat 8. Ya, sampai 21 kan? Iya. Iya, silakan Dinda, silakan. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Apa yang kutanya tadi? Ayahmu. Jadi nggak boleh menyetubuhi ibu, nggak boleh. Bukan itu tadi kita. Tapi kalau Muhammad menyetubuhi menantunya, iya. Enggak, Muhammad materi kita tadi enggak itu loh Dinda Edi. Materi apa? Materi apa kita kan tadi, aku minta kau tunjukkan data di mana ya orang-orang di luar Nabi Israel itu adalah nabi palsu, kan gitu tadi kau bilang. Kan aurat orang tua kau bilang tadi kan? Loh, itu sama dia tadi, sama Oten yang lain yang menuhankan Edi, samamu. Yang samamu tadi kan pertama kali aku diskusinya Dinda. Kau bilang tadi di luar Bani Israel itu nabi palsu, tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Ya mana datanya? Jelas, di luar Israel tidak ada nabi. Kalau ada nabi muncul itu nabi palsu. Iya, mana datanya? Ya. Banyak itu datanya. Ya udah kasih lah Banyak. satu. Udah aku kasih waktu nyari loh tadi Dinda setengah jam. Makanya ya, ciri-ciri nabi yang benar itu berasal Data dari lo Israel. Edi, Ciri-ciri data. nabi yang benar harus Edi, jangan punya kayak anak lagi tuh, Edi. pendamping. Ada pendampingnya. Jangan kayak anak-anak lagi Edi, datanya. Ciri-ciri nabi yang benar bernubuat dan dinubuatkan. Oh, kau tahu Ciri-ciri nabi yang benar, ya. Ciri-ciri yang nabi yang benar harus beristri satu, lebih dari satu. Lebih dari satu itu bukan nabi, itu mana nabi palsu. datanya? Mana datanya? Ciri-ciri nabi yang itu bukan benar. nabi. Mana datanya? Ciri-ciri nabi yang benar harus Kalau beristri satu. raja, Mana iya, datanya? Raja Daud banyak Mana istrinya. datanya? Oke, kalau gitu giliranku. Ciri-ciri Tuhan yang benar nggak mungkin mati telanjang. Ciri-ciri Tuhan yang benar nggak mungkin gondrong. Mati diracun. Kalau nabi Dulu ciri-ciri Tuhan nggak mungkin mati diracun. nah itu nabi palsu. Dengar dulu, alah ada kerasukan kau. Ciri-ciri Tuhan yang benar nggak mungkin dipajang cuman pakai kolor. Itu pun nonotnya cuman sebesar biji sawi segini. Ada pula Tuhan nonotnya bisa ditutup pakai cawat. Cemana ya? Di air dong diberkatilah Bang Oce. Masa gedean lagi nonotku daripada Tuhanmu? Dari itu teman-teman ya, ciri-ciri Tuhan yang benar gak mungkin mati digantung. Ciri-ciri Tuhan yang benar gak mungkin mati terkutuk. Ciri-ciri Tuhan yang benar gak mungkin mati disiksa dalam kondisi tak bercelana. Karena itu bukan ciri-ciri Tuhan mati kayak gitu, ciri-ciri begal. Ciri begal tuh begitu, dipukulin ya babak belur sampai meninggal cuman pakai Ciri-ciri kolor nabi yang benar itu tidak keracunan. Ciri-ciri nabi naik kerasukan. Pernah nggak kalian lihat begal teman-teman dipukulin cuman pakai kolor, diikat di tiang telanjang meninggal? Pernah nggak nengok begal kayak gitu? Tapi begalnya aku belum pernah jumpain gondrong. Yang gondrong aku belum pernah jumpa begalnya. Pernah nggak kalian tengok begal dipukuli di jalan sampai meninggal diikat di pohon? Pernah nggak? Cuma pakai kolor. Pernah kan? Pernah. Maka aku bilang, jika yang meninggal tak bercelana diikat di kayu, dipukuli sampai meninggal, itu bukan ciri-ciri Tuhan, tapi ciri-ciri begal. Aku belum pernah jumpa begalnya gondrong, enggak. Begalnya enggak gondrong bang, ku akui. Gitu loh, yang gondrong belum pernah jumpa. Kalau gondrong ku video bang. Yang mati dalam kondisi tak bercelana, dianiaya dan dipukuli, diikat, digantung, itu bukan ciri-ciri Tuhan, tapi ciri-ciri begal. Maka para penyembah-penyembah seperti itu, coba tanya dulu diri kalian, yang kalian sembah itu siapa? Tuhan atau begal? Itu ciri-ciri begal Dinda, fakta itu fakta.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Itu si Edi itu si Sarman itu yang tua itu. Tahu? Oke, si Sarman. udah tahu. Aku turun aja. Aku turun aja. Kalau udah tahu. Udah, aku turun aja. Aku di bawah aja. Aku naik orang di bawah aja. Ya, Assalamualaikum. Bentar lagi aku tanya belum di bawah. Baru naga kemana? Kok Nggak udah tahu. berapa? Hah? Nggak tahu, mungkin sibuk Nggak tahu dia ya? ngurusi perusahaan. Dengar-dengar kan Iya, dia iya. bikin perusahaan itu, pabrik tahu di Belanda. Oh, oke. Lanjut. Nggak, naikkan lagi yang lainnya Bang Naga. Iya, ciri-ciri Tuhan yang benar nggak mungkin nenen. Ciri-ciri Tuhan yang benar nggak mungkin ngutuk-ngutuk pohon karena lapar. Ya kan? Ciri-ciri Tuhan yang benar nggak mungkin dilahirkan. Ciri-ciri Tuhan yang benar nggak mungkin ditangkap tentara. Ciri-ciri Tuhan yang benar nggak mungkin menangis mau meninggal. Eli, Eli. Yang lebih penting, ciri-ciri Tuhan nggak mungkin meninggal, dipukuli, dianiaya, ya, dianiaya, tidak berbusana, cuman pakai kolor. Karena itu bukan ciri-ciri Tuhan, tapi ciri-ciri begal. Cuman begal lah yang dipukulin orang, dianiaya orang, cuman pakai kolor, diikat di tiang atau di pohon, guna mempermalukan si begal, supaya orang-orang tak melakukan lagi perbuatan sebagaimana perbuatan dilakukan begal. Jadi kalau ada informasi darimu mengatakan Tuhan mati dipukuli cuman pakai kolor, itu bukan Tuhan tapi begal. Bagaimana bisa? Kau punya akal tapi kau nggak bisa membedakan mana begal mana Tuhan, yang nggak ngajar. Begitu mudahnya membedakan antara begal dan Tuhan. Masa kau sembahyang kayak gituan? Oke. MM, selamat bergabung MM. Halo MM. Oke, Putra Beta, selamat bergabung Putra Beta. Iya, selamat bergabung. Ya, Islam Kristen Dinda. Saya Kristen 100%. Oke, mau berdiskusi kita Dinda. Saya mau berdiskusi, tetapi kalau kita punya pikiran yang sehat. Tapi kalau pikiran untuk saling mencela, saya tidak suka. Oke, kita uji ya pemikiran sehatmu ya. Kamu percaya nggak ketika ada informasi mengatakan kepadamu Tuhan mati dipukuli cuman pakai kolor seperti begal? Tuhan siapa? Percaya nggak? Tuhan siapa yang kamu maksud? Dengar dulu, ada Tuhan, ada Tuhan informasi siapa? mengatakan Maksud kamu Tuhan siapa dulu? ini saya kasih informasi. Iya, Ini Tuhan saya siapa yang saya tanya? Tuhan yang saudara maksud Tuhan siapa? Ini uji akal, Iya, jangan kita mengandai-andai, langsung saja ke sasaranmu apa. Ini jika ada informasi mengatakan Tidak usah pakai kepadamu kata bahwa jika. Tuhanmu, Oh, kamu nggak ada hubungan di situ, pengecut kamu. aduh, dengar dulu lagi. Coba kamu ngomong langsung. Jika ada informasi Aku mau lihat kamu gentleman di sini. Ini mau saya jawab loh. Ini mau saya tanggapi. Siapa Jika Tuhan ada yang kamu bicarakan? Tuhan siapa? Jangan ngawur. Sudah boleh abangnya cakap? Udah? Oke. Jika ada informasi mengatakan kepadamu bahwasanya Tuhanmu meninggal dalam kondisi tidak berbusana setelah dianiaya yang mirip seperti begal, kau percaya nggak dengan informasi itu? Yang saudara maksudnya Percaya? Tuhan saya. Ya kan gue bilang Tuhanmu tadi. Dengar saya ngomong ya. Kamu hentikan sudah dengan cara kamu. Jangan kamu menghujat Roh Kudus. Kalau tidak hukum akan habis. Dengar. Kau akan dikutuk. Kau dengar saya bilang ini. Kau akan dikutuk mati. Kau sudah lihat apa yang terjadi dalam agamamu. Kau akan mati. Kau dengar saya ngomong ini. Semua manusia akan mati, Dinda. Jangan habis. Kau akan binasa. Kau dengar apa yang saya ngomong. Semua manusia akan meninggal. Kau akan mati. Kau hitung hari. Mulai hari ini kau hitung. Keras hari ini. Goblok, tolol.
Dirimu hanya setiap hari, kau dengar, mencari makan itu bukan dengan cara seperti ini. Aduh, kerasukan ini Kau jangan menghujat Allah. Kalau tidak kau dengan turun-turunanmu dikutuk. Indah. Aduh, Kau dengar itu, goblok. Setiap hari kau cuma cari makan dengan buat seperti begini. Kau tidak malu ya? Ini datanya loh, Dinda. Ini datanya. Ini data loh, Dinda. Ini data. Kau punya data dari mana? Itu pikiran kau buta huruf. Ini data loh. Kau bicara kau punya kitab suci saja. Jangan kau bicara orang lain punya kitab suci. Kita baca ya, boleh kita baca Bible, baca Biblenya Dinda. Ini kan hari Minggu. Ya kau baca, kau baca. Yesus ada di mana yang kau bilang itu? Dulu. Di mana yang kau bilang begal? Tolong. Di mana kitab suci yang bilang kata begal? Kendalikan dulu Roh Kudusnya, Dinda. Kembalikan dulu Roh Kudus. Goblok lu. Serdadu adu Dinda, kendalikan Roh Kudusnya, Dinda. Dinda, abangnya mau baca Bible ini loh. Enggak aku Mana pernah kau kasih makin saya. Ini mau baca. Pengecut kau anjing. Ya, dengar dulu. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja Yahudi." Ini mengolok-olok ya, kan jelas ya diolok-olokkan ya. Mereka meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu daripadanya untuk mengenakan pula pakaian kepadanya. Ini penyaliban. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon dari orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru saja keluar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk mengikul salib Yesus. Ternyata Yesus nggak sanggup pikul salib ya. Mereka membawa Yesus ke tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu membagi-bagi pakaiannya. Ini, lalu mereka membagi-bagi pakaiannya dan membuang di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Ini udah kondisi telanjang dia. Sekarang kita tunjukkan ya gambar ini. Ini gambar video ini begal. Begal mati, begal mati telanjang. Nih. Ini videonya di Dinda. Silakan tengok ya di YouTube ya. Ini video detik-detik pelaku begal ditelanjangi. Udah loh, kok sama? Nasibnya kok sama nasibnya? Enggak kita buka videonya, Bang. Video detik-detik pelaku begal ditelanjangi. Makanya saya bilang tadi ya, ciri-ciri Tuhan tidak mungkin mati dalam kondisi tidak bercelana. Karena itu bukan ciri-ciri Tuhan, tapi begal. Kalau kau ngotot nyembah sosok itu, berarti kau menyembah sosok begal gitu. Kalau kau pengen mati dalam kondisi kayak gitu, nggak usah kau bercita-cita jadi Tuhan. Bercita-cita jadi begal aja kau. Kau begal orang di pinggir jalan. Pasti kok matinya kayak gitu kok, nggak bercelana kok dibikin. Jangan orang di pinggir jalan sana. Pasti dibukai pakaian kok cuma kolormu saja, dipukulin kok sampai meninggal. Kok nggak percaya? Tes, kalau nggak percaya tes. Bahasa Medan, coba bahasanya. Kau coba lihat itu. Pasti kau dapatin gitu. Diikat kau di tiang listrik. Setelah itu teriaklah kau, Eli. Dia tuh meninggal. Tapi setelah kau meninggal, nggak mungkin kau jadi Tuhan. Gitu loh. Ada yang salah dari pernyataanku. Kan nggak ada yang salah dari pernyataanku.
Ada yang salah dari pernyataanku teman-teman? Kan bagus, kan edukasi kan? Yang mati dipukuli tak bercelana itu bukan Tuhan tapi begal. Oke. Abraham, selamat bergabung Abraham. Ya, Ya, Islam Kristen. alhamdulillah Kristen. Oke, diam dulu Dinda ya. Saya sapa yang di atas dulu ya. Di staff ini Islam Kristen. Kristen. Oh, Bang Edi. Oke, kita ke Abraham dulu ya. Bang Edi, Dinda Edis ya. Abraham. Dimit dulu. Dinda Edis, dimit dulu. Iya, dimit dulu, Nois. Oke. Dinda Abraham. Nois, dimit dulu apa Edis? Oke, Dinda Abraham sudah dengar tadi narasi diskusi kita. Saya tidak terlalu menyimak karena narasi yang Anda sebutkan kan terlalu banyak yang kosong ya. Saya tidak punya. Jadi saya tidak terlalu menanggapi Saya ulangin ya. narasi yang Anda sebutkan. Nah, itu mungkin Anda menarasikan yang ya saya mau otak Anda punya maulah istilahnya gitu. Jadi saya ulangin saja. Tadi saya memberikan statement edukasi buat teman-teman. Saya katakan yang mati dianiaya dalam kondisi tidak berbusana itu bukan Tuhan, tapi ciri-ciri begal. Anda mau bantah atau Anda setuju dengan statement saya? Iya, begini, ciri-ciri begal itu kan saya tidak tahu itu narasinya dari mana, apakah itu Anda punya pendapat sendiri atau itu dia secara umum atau dia ada di dalam pengetahuan ciri-ciri begal itu. Ya, karena gini, karena gini, pengalaman pribadi dari apa yang saya pandang langsung dari kehidupan saya sekitar dari kehidupan sekitar saya, ya. Saya pernah melihat suatu kondisi tak lebih dari satu kali, bahkan lebih dari satu kali, di mana begal itu ketika didapati oleh massa dipukulin sampai berdarah-darah, dibagi-bagi pakaiannya, dibuka bajunya, dibuka celananya, tinggal kolornya. Dan video-video itu pun ada di media sosial gitu loh, diikat di kayu, di pohon atau di tiang listrik sampai meninggal. Kalau ke pihak kepolisian lama datang untuk mengamankannya. Dari berdasarkan penglihatan saya itu, saya pastikan ya bahwasanya sosok yang mati dianiaya dalam kondisi tidak bercelana itu bukan Tuhan. Setuju nggak dengan statement saya? Bukan, saya tidak setuju karena itu kan pemikiran Anda sendiri. Itu kan tidak ada di dalam ilmu pengetahuan atau di dalam pengetahuan, kan begitu. Jadi kita berbicara sesuatu, kita udah. Sebentar dulu, saya bicara dulu. Anda bicara pelanggaran dia ngerokok. Kan saya lagi bicara, Anda bicara kan saya aku bilang tadi itu dulu. Anda sampaikan. Kena pelanggaran aku, hei kau. Aku kena pelanggaran, si Edis tadi ngerokok. Aku mau bilang sama dia tadi jangan ngerokok, tapi kok ngomong terus hingga akhirnya dia kena pelanggaran. Ya, bukan aku ngomong dulu. Udah silakan Dinda. Berarti menurutmu yang mati dianiaya dalam kondisi tak bercelana itu Tuhan? Saya tidak menanggapi narasi Anda karena itu kan narasi yang Anda asumsikan sendiri dengan pendapat Anda. Itu kan dia tidak ada di dalam suatu pengetahuan umum, kan? Saya tunjuk data. Saya pakai data saja ya, biar merupakan pengetahuan umum ya. Ini kita buka dalam Markus 15 ya. Ini biar jadi pengetahuan umum. Ini ya, sabar ya. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon dari Kirene. Lanjut. Mereka membawa Yesus ke tempat bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak.
Lalu mereka memberinya anggur bercampur mur kepadanya, tetapi dia menolak. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu membagi pakaiannya dengan mengundi-undi atasnya dan menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum tersebut pada tulisan dipajang raja orang Yahudi. Nah, bersama dengan dia, ini kisahnya panjang nih sampai dengan kisah kematian dia, meninggal di dunia dia nih, kan gitu. Sekarang saya tanya, sosok yang bagikan pakaiannya sehingga dia tidak berpakaian lagi, yang mati di kayu ini Tuhan atau bukan? Itu Yesus. Iya, dia Tuhan bukan? Yesus di situ sesuai dengan ayat itu, di situ Yesus. Yang saya tanyakan, Tuhan atau bukan? Saya tahu Yesus itu nama, Dinda. Iya, sesuai dengan konteks di situ, tidak ada kata Tuhan di situ, jadi itu Yesus. Kalau ada konteksnya ada kata Tuhan, ada kata Tuhan, baru saya jawab itu Tuhan, kan begitu. Berarti saya menjawab sesuai dengan data. Yang Anda data di situ, kalau dia menunjukkan Tuhan, berarti saya mengatakan Tuhan. Kalau dia menunjukkan hanya Yesus, saya bilang itu Yesus. Sesuai dengan data, saya tidak karena di dalam data itu tidak ada tulisan menyatakan dia Tuhan. Berarti Yesus itu ketika dia mati, dia bukan Tuhan ya. Ya, sesuai data itu Yesus dulu. Nah, nanti kalau baca ada data yang ada Tuhan, berarti Tuhan sesuai data kan? Kita berbicara pakai data kan? Nah, data itu ada Tuhan nggak? Data itu ada Tuhan. Ya, Yesus berarti Yesus. Yesus itu nama atau gelar? Nama, oke. Pemilik nama Yesus ini Tuhan atau bukan dalam kitab Markus tadi? Ada nggak di situ? Jangan Anda keluar dari konteksnya. Anda bertanya sesuatu. Ya, kalau Anda bertanya tidak ada data, berarti saya tidak menjawab. Harus ada yang datanya di situ, kalau saya menjawab. Berarti nama Yesus itu adalah manusia kan? Sudah dijawab tadi saya. Loh, kalau bukan Tuhan berarti kan manusia, Dinda. Kau dari tadi bawa nama Tuhan. Kau berdiskusi dari tadi bawa nama Tuhan. Kau paksakan sesuatu Tuhan yang itu tidak bukan ada. nama. Kau paksakan sesuatu yang tidak ada. Saya heran. Paksakan, cuman kau malu. Iya, kan sudah saya jawab. Kalau ada kata Tuhan di situ, berarti saya menjawab Tuhan. Kalau tidak ada kata Tuhan, saya tidak menjawab Tuhan, kan begitu? Kan sesuai dengan data. Iya, berarti Yesus itu adalah nama manusia, bukan Tuhan kan? Di situ ada mengatakan nama manusia nggak yang ayat yang tadi? Iyalah. Mana Iya, coba kau baca? Manusia. Coba kau baca nama manusia. Benar, Dinda. Lukas 1 nomor 31. Ada nggak? Belajar lagi bahasa Indonesia yang baik. Berarti Tuhan ya. Tidak ada kata Tuhan di situ. Ada nggak, coba kau tunjukin? Oke. Kau tunjukin dulu, ada nggak kata Tuhan di situ? Jika bukan Tuhan berarti manusia. Ada nggak kata manusia di situ? Kenapa kau tertawa? Kan pakai data kan? Pakai data kan? Saya tanya kau pakai data nggak? Coba tunjukin datamu. Jangan kau terlalu tertawa yang besar. Mulutmu itu lebar, kau kayak bencong aja. Mulutmu besar kayak bencong aja kau. Kencang dia. Udah gigi udah besar, mulut besar lagi. Aduh, si Faru. Dinda. Bertanya nih, Bung, dengar Bung. Kau harus belajar bahasa Indonesia yang baik baru bertanya. Kau yang harusnya belajar. Bukan, kau bertanya sesuatu yang tidak ada di konteks yang kau baca. Bagaimana saya mau menjawab? Nama Yesus dalam Markus 15 tadi mengarah pada Tuhan atau manusia? Di situ Yesus ada ditulis Tuhan nggak? Itu kan sudah saya jawab dari tadi. Kau bertanya ulang. Iya, berarti tidak ada. Oh, berarti manusia ya? Ya, sesuai yang kau baca saja. Udah, berarti manusia, teman-teman. Ada di situ tulis manusia nggak? Loh, kalau bukan Tuhan, nanti siapa lagi? Sesuai dengan data. Di situ ada kau baca data manusia nggak? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi, anjing? Pakai data, bro. Pakai data. Orang berbicara pakai data. Datanya ada di situ manusia nggak? Dinda. Sesuai datanya, ya karena Yesus di situ tertulis namanya, ya berarti dia manusia. Ya, manusia. Gak mungkin ada satu ayat pun di dalam Bible di mana dikatakan. Jangan di dalam Bible, di dalam tadi aja, di dalam konteks Markus aja. Jangan lari dulu di dalam Bible, itu sudah umum. Di dalam Markus aja tadi. Oke, di dalam Markus.
Ada di nggak? dalam Markus adanya tertulis Yesus. Yesus itu Oke, nama bukan? Yesus. Nah, Yesus. Yesus itu nama bukan? Iya, sebuah nama. Nama, oke, sebuah nama. Nama untuk manusia, untuk orang. Nama untuk manusia. Udah, terus apalagi pertanyaan? Udah, jelaskan. Berarti Yesus itu manusia kan? Iya, sesuai dengan yang kau baca tadi. Iya, Udah manusia. dijawab. Kau ini Ya. Saya mau bilang kau bodoh, tapi bagaimana ya? Sekarang hanya diselesaikan. IQ kamu Iya, dengar dulu. kurang Udah tinggi ya, Pak? dapat poinnya. Udah ngaku dia. Berarti kan bener kan? Berarti bener kan yang aku bilang tadi bahwasannya Kau Neo, yang apa mati, kau dengar dulu Dinda. Udahlah, penting udah ngaku ke manusia. Berarti kan bener kok apa nggak statementku tadi, yang mati dipukulin dalam kondisi tak bercelana itu begal, bukan Tuhan. Karena begal pun manusia. Kalau itu aku setuju Dinda. Kalau aku bilang tadi manusia aku setuju, tapi kalau Tuhan ku bantah kau. Cuman kan masalahnya kau malu gitu loh. Jadi ingat teman-teman ya, yang mati dipukuli dalam kondisi tidak bercelana cuman pakai kolor itu bukan Tuhan, tapi ketik di bawah teman-teman. Tapi B apa? Yang mati dipukuli dalam kondisi tidak bercelana itu bukan Tuhan, tapi begal. Dan jika ada manusia yang menyembah sosok itu, berarti dia telah menyembah begal. Begal itu sampah masyarakat, bukan Tuhan. Kok sampah masyarakat kok Tuhan kan? Polisi aja memburu begal, kau malah menyembah, cemana? Yang teman-teman yang kencang teman-teman. Aku sudah kena pelanggaran tadi gara-gara si Edi tadi. Yang kencang tutup layarnya teman-teman. Love Orange-nya juga jangan lupa teman-teman. Ya. Yang mau pemberkatan di hari Minggu ini teman-teman silakan dilemparkan pemberkatannya. Oke, kita lanjut lagi. Nandu, selamat bergabung Nanduy. Halo Nanduy, tetap lahir teman-teman. Aku kena pelanggaran tadi. Si tadi udah dibilang jangan ngerokok. Cair dong, diberkil Bang Buffet. Bang Buffet, 2 topi lagi ya untuk istri dan anak-anaknya ya. Mau ngomong dia. Ya nggak mau ngomong diturunkan saja lah, ya. Yang nggak mau ngomong diturunkan saja, ya. Yang mati dalam kondisi tidak berbaju dan tak bercelana cuman pakai kolor bukan Tuhan tapi begal, itu fix ya. Jadi kalau kalian cair dong diberkat Bang Ian diberkat. Jadi kalau kalian menyembah sosok itu berarti kalian telah menyembah begal. Begal itu sampah masyarakat. Perbuatan masyarakat terhadap begal seperti itu disalahkan sebenarnya karena main hakim sendiri. Tapi niat dari masyarakat memperlakukan seperti itu terhadap begal untuk menghadirkan rasa jerah kepada orang lain supaya jangan ada begal-begal yang lain. Malah kalian sembah ten. Sampah masyarakat disembah oten. Iya, itu ciri-ciri begal, betul itu Bang. Kita belum nyanyi lagu rohani teman-teman ya. Ya, yang mau lagu rohaninya coba kita cari dulu ya. Akun Majapahit.
Halo. Halo akun. Belum duduk deh. Akun. Nyanyinya nanti bang. Tunggu berkatnya dipenuhi bang, baru kita nyanyi bang ya. Siki-siki, raba-raba. Nah, nanti kalau kita nyanyikan ini kemana arah berkatnya nanti? Belum ada nama yang mau disebutkan gitu loh. Tapi kalau udah ada nanti nama disebutkan, baru kita nyanyikan siki-siki, raba-raba, diberkatilah kau bang Fulan gitu loh. Diberkatilah kau bang Buffet, diberkatilah anak-anakmu cair bro. Itu lagi bang, ya untuk istrinya bang. Enggak, jangan gitu lagi bang tappingnya. Bukan jangan tuhankan manusia, Ten. Tapi jangan sembah begal ya, Ten. Gitu, begal. Saya nggak paham. Nasihat sama Oten sekarang gini, teman-teman. Ten, jangan sembah begal ya, Ten. Gitu. Jangan lagi bilang manusia, begal. Karena itu ciri-ciri kematiannya begal, ya. Cair dong, diberkatilah kakak. Apa ini? Ntar ya, lupa aku. Kakak sweet ya. Aduh, rungkat dia. Cik. Kan, rungkat dia kan. Ntar teman-teman, rungkat dia teman-teman. Aku udah curiga tadi nih. Bentar teman-teman ya, rungkat dia teman-teman. Cik. Ada suaraku teman-teman. Ada suaraku. Aku udah duga tadi tuh. Iya, kena begal komalku bang. Kena begal komalku. Ngeri kali begal ini ya. Komalku pun dibegal ya, ngeri kali ya. Diberkatilah Bunda Sweet, diberkatilah suami dan anak-anakmu Bunda, diberkatilah keluargamu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah begal, jangan sembah anak orang, agar hidupmu jadi berkat. Iya, jangan sembah begal. Kita naikkan lagi ya. Ada kancil. Diberkatilah Bang Buffet, diberkatilah istri dan anak-anakmu Bang Buffet. Berkat atas dirimu melimpah dan semakin melimpah atas dirimu dan keluargamu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk jadi berkat. Jangan menyembah begal, jangan sembah anak orang, agar hidupmu jadi berkat. Barakallahu fikum, Bunda Sweet, Bang Buffet, barakallahu fikum. Semoga Allah menambahkan ya, membalas berlipat-lipat kali ya atas rezeki yang abang dan kakak berikan ke Komal Bang Farouk ini. Dan begitu juga buat teman-teman yang tetap layar dan sukses. Kancil, sama bergabung Kancil. Kancil, turunkan moderator kalau nggak mau ngomong. Oh, betul itu Bang Buru Khalifa. Jangan sembah begal ya Ten, bilang gitu. Nanti kalian ke komal Oten, tapi di bawah. Jangan sembah begal ya Ten.
yang mati dianiaya dalam kondisi tidak bercelana itu begal ten bilang. Bukan Tuhan. Sahbani, selamat bergabung Sahbani. Sahbani, rupanya begal udah lama ya, pantas lah katakan. Ya, udah lama aku bilang begal bang. Yang 2000 tahun yang lalu bukan begal dia. Tapi dia juga lah ya. Ada laporan orang kehilangan keledai itu 2000 tahun yang lalu pernah ada laporan. Orang kehilangan keledai betina. Keledainya diambil sama murid-muridnya, suruh ambil. Dibilang kalau ada yang tanya bilang sama dia, Tuhan membutuhkannya katanya. Kalau di zaman sekarang makanya mungkin dia meninggalnya kayak gitu. Dan tradisi itu berjalan sampai sekarang. Makanya rupanya begal itu dipukuli sampai meninggal dalam kondisi tak bercelana. Memang celakanya ada segelintir orang yang nggak berakal malah menyembahnya. Udah bagus-bagus, Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Ketika kau katakan terlihat, kau samakan sama begal. Casis, selamat bergabung Casis. Casis 22. Casis. Aduh, turunkan moderator. Gak ada yang mau ngomong ngotennya ini. Kalian naikkan lagi moderator. Si Deking mana si Deking ini? Happy, selamat bergabung Happy. Sabar teman-teman ya, kita pilih dulu hotelnya ya. Happy. Halo Happy. Happy. Saya Islam bos. Sering ya, berkali naik ke Komal ini. Masa Bang Faruk nggak apal-apal komen-komen saya? Makasih Bang Faruk. Ya. Ada Bang, mau sampaikan Bang. Selamat buat Bang Faruk dan Komal-Komal Islam yang lain. Sukses ya Bang. Amin, amin. Siap, nyimak di bawah dulu Bang Happy ya. Siap, hambaku. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Opa, selamat bergabung Opa. Opa, nanti Bang kita ganti temanya Bang. Karena dia butuh kata-kata yang pas supaya cukup dia apanya, jumlah hurufnya untuk temanya. Opa. Ya, turun. Parlin apa ini? Perlindungan. Iya, perlindungan itu Anipar. Iya, selamat bergabung Islam Karistin. Islam Karistin, perlindungan. Kristen. Oke, mau berdiskusi kita Dinda? Kristen. Iya, mau berdiskusi kita. Oke, silakan. Oke, kamu nyimak nggak dari rahasia dapur? Halo, nyimak Bang. Waalaikumsalam Bang Repan. Sabar dulu Bang Repan ya. Bang, saya pengen nanya Bang. Ini kan si Edis itu kan kemarin-kemarin kan saya lihat itu kan sering bawa kata-kata Muhammad itu Rob. Yang saya bingungin itu kenapa apologet Islam itu nggak pernah bawa-bawa di Bible itu kan Tuhan Bapa itu kan disebutnya sama kayak setan Bang sebenarnya Bang. Ya nanti aja kita kaji Bang ya. Oh itu tapi dia tahu kan Bang ya? Udah. Itu kan. Udah. Oh udah Bang. Oh udah maksudnya cuma nanya doang Bang. Soalnya saya aneh aja gitu loh. Kenapa apologet Islam tuh nggak ada yang mau bawa gitu loh? Karena belum dapat dia belum dapat arah diskusinya Bang. Karena setiap perdiskusian itu kan ada materinya. Gitu loh, ayat itu dan ayat yang lainnya itu ketika kita masukkan ke situ dia nggak pas.
Nanti blunder dia narasinya. Tapi ketika konsep yang dibahas itu adalah ketuhanan, materi yang dikaji itu adalah ketuhanan, bisa kita arahkan ke situ. Semua itu mengarah kepada itu memang, ya. Soalnya juga saya yakin Bang, 95% ke atas tuh Kristen belum tahu kalau Tuhan Bapa itu disebutnya sebagai setan, Bang. Tahu, Bang. Kalaupun kita sampaikan kepada mereka, mereka mana ada yang percaya, Bang. Ya tapi kan seenggaknya kita memberitahu gitu Bang, tertulis gitu loh. Biar ngebuat mereka diem aja gitu Bang. Jangankan perkataan Yesus saja mereka nggak percaya, Bang. Oh iya Bang. Contoh Yohanes 17:3, Yesus mengatakan dirinya utusan. Mereka membacanya Tuhan. Iya Bang, saya juga cuman itu Bang, pengen nanya doang. Soalnya saya kadang-kadang suka kesel gitu Bang. Iya. Apa namanya, kayak nggak ngelihat sadar diri gitu loh. Kita tuh lebih aneh sebenarnya daripada Al-Quran gitu loh. Siap. Ya udah Bang, gitu aja Bang. Makasih Bang. Waalaikumsalam. Oke, Dinda Perlindungan. Dinda Perlindungan, bisa dengar abangnya Dinda? Dinda Perlindungan. Bentar teman-teman ya, dia mungkin lagi nelan dedaknya dia. Sabar teman-teman. Mungkin yang dia konsumsi ini dedak kasar. Kalau dedak kasar itu agak payah dia nelannya. Seret dia ke tenggorokan. Oh, dia on cam Dinda. Oh. Dinda Perlindungannya on cam. Oke. Karena Dinda Perlindungannya on cam, ya, Babang Faruk izinkan Dinda untuk bertanya karena on cam. Dan kita saling adu argumentasi. Tapi dengar dulu aturannya ya. Jangan gini ya, Dinda Perlindungan jangan gini ya. Ya tahu. Apa itu? Jangan rokok. Oh, merokok. Nah. Oh, kamu yang merokok. Kalau aku, apa sama aku itu haram. Dengar dulu lah nasihatku, jangan dibantah-bantah dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengar aturannya. Bang Faruk sampaikan dalam sebuah lagu Dinda Perlindungannya. Dinda jangan marah-marah, nanti disuduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Apa yang mau ditanyakan Dinda Perlindungan? Silahkan. Pakai data kita ya, diskusinya Dinda ya. Silahkan. Iya. Teman-teman tetep layar ya. Love orange-nya jangan lupa teman-teman. Di share teman-teman ya. Yang mau pemberkatan silakan. Ibaratnya di sini kan, di sini iblis sesakkan Kristen. Iya betul. Sesakan Kristen, diajari Tuhan Yesus, melawan setan, kalah di dalam nama Yesus. Markus 16 ayat 17, Matius 10. Saya baca. Markus 16 17 ya. Iya. Markus 16 nomor 17. Kita baca satu-satu pelan-pelan aja gini dan Dinda ya. Kita punya cukup waktu untuk berdiskusi santai. Di dalam Markus 16 17 isinya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Oke. Sekarang saya bisa tanya Dinda, bahasa baru yang dimaksud itu seperti apa bahasanya Dinda? Bahasa baru itu, itulah kekristenan, bahasa roh. Itu bahasa. Di mana datanya? Di mana datanya dikatakan Yesus bahasa baru itu adalah bahasa roh? Cair dong, diberkatilah Bang Teja. Iya. Di mana datanya? Di mana dikatakan 18, Yesus? Hah? Ayat 18. Iya. Dari Markus 16 ini ayat 18. Ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 19. Tunggu. Jadi inilah karunia-karunia roh. Ya, kan di sini dikatakan tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Sekarang saya tanya sama Dinda Perlindungan, apakah Anda termasuk bagian dari orang yang percaya?
Iyalah. Oke, sekarang saya minta Anda minum racun maut. Silakan. Iya, di mana tempatmu sekarang? Ini sekarang aja on cam ini. Sekarang tunjukkan. Kami tunggu Anda minum racun maut. Iya, Silakan. ini kan ajaran. Ajaran Iya, ini diajarkan. Bukan ini sirkus. Ini bukan akrobat. Saya nggak bilang sirkus dan nggak bilang akrobat, Dinda. Tadi saya tanya sama Anda kan, Dinda Iya. Perlindungan, apakah Anda bahagian dari orang yang percaya? Iya. Oke. Dalam Markus 16 nomor 17 dikatakan, tanda ini menyertai orang-orang percaya. Tanda apa aja yang menyertai orang percaya? Yaitu salah satunya dia meminum racun maut tidak binasa. Sekarang saya minta Anda buktikan bahwasanya Anda bahagian dari orang yang percaya dengan cara Anda minum racun maut. Kalau Anda tidak binasa, kami percaya Anda orang bagian dari orang yang percaya. Silakan. Iya. Minum racun maut. Aku percaya, tidak takut, tidak gentar dengan Silakan, ini. Dinda. Buktikan, jangan ngomong aja. Minum racun maut ini, silakan. Dengar dulu. Saya tidak butuh pendengar, saya tidak butuh penjelasan, saya butuh bukti. Anda minum racun maut Buktinya sekarang. nanti. Halo. Buktinya nanti aku datang ke Saya tempatmu. tidak butuh penjelasan. Saya butuh bukti. Anda minum cyanida, silakan. Sekalipun mereka minum racun maut, ini tak payah. Ini Tidak bukan sengaja. binasa. Lihat kata-kata itu. Tidak binasa sekalipun mereka Iya, minum tidak racun binasa. maut. Mereka tidak binasa. Nah, buktikan kalau Anda tidak binasa ketika minum racun maut. Anda sekarang pergi ke toko, beli cyanida, minum di depan kami, silakan. Kalau Itu Anda tidak otakmu meninggal, itu. kami percaya Anda itu orang percaya, Anda itu bagian dari tanda Iya. tanda dari orang percaya, silakan. Otakmu itu, akalmu itu, saudara. Di sini Tidak, jangan bukan marah-marah. akrobat. Ini Kan bukan jadi jangan sulap. marah-marah. Dinda, Ini jauh sikit dari perjalanan kamera. iman. Jauh sikit dari kamera, lubang hidungmu nampak Tuhanmu dari sini. Iya. Tuhanmu kelihatan, jauhkan lubang hidungmu, Tuhanmu kelihatan. Ayub 27 nomor 3, Tuhan Jangan lari ke bersarang sana dalam hidungmu. dulu. Nampak Tuhanmu dari sini. Iya, setan itu, setan. Oh, Setan Tuhanmu di situ, setan. setanmu. Setan Tuhan. Setanmu di situ. Setan Tuhanmu rupanya. Setanmu di situ. Kita lanjut ya. Dalam Markus 16. Udahlah, naikkan lagi yang lain dulu, naikkan yang Dengar dulu, lain. dengar dulu, Dinda. Ini dengar Dinda. dulu. Oke, gantian ya. Nanti Bang Faruk yang ngomong ya, boleh? Boleh gantian kita ya. Dinda yang ngomong, nanti Bang Faruk yang ngomong ya. Boleh? Dinda, ya silakan ngomong. Apa Bang Faruk yang ngomong? Oh, saya yang ngomong ya, Iya, silakan. aku yang ngomong Dengar ya. dulu, aku yang ngomong. Oke, silakan Dinda, silakan. Ini tentang Markus 16 inilah perjalanan iman Kristen. Jadi makanya saya dahulukan tadi, ini bukan sirkus, ini bukan sulap, ini bukan akrobat, ini ajaran. Tetapi kita berpegang kepada ajaran ini bahwa roh yang ada dalam kita sangat besar. Tidak ada takut dan khawatirnya mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Pencipta. Mana ini? Adanya suara saya? Ada, silakan. Oke, terima kasih. Silakan. Iya. Tapi kalau dikatakan seperti topiknya, iblis sesatkan Kristen, jangankan Kristen, semua manusia disesatkan. Tetapi waktu Kristen mencari Yesus, membuat Yesus itu sebagai juru selamat, maka dia tidak takut kepada setan. Tetapi kalau data-data di Alkitab ini, kita menunjukkan bagaimana sebenarnya kekristenan itu bertuhan kepada Yesus. Sebenarnya meningkat ke situ. Nyata suara saudara bertanya, ini kalau iblis sesatkan Kristen, ya semua manusia disesatkan termasuk saudara. Makanya saudara bingung tentang keselamatan saudara. Oke, lanjutkan dulu. Sekarang giliran saya ya. Di dalam Markus 16:17 jelas narasinya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Sekarang saya tanya, Dinda Perlindungan, apakah Anda bahagian dari orang yang percaya?
Disuruh minum racun, minum kopi dia, wih. Dipercaya oleh Bunda Aura. Dijawab Dinda Perlindungan, apakah Anda bahagian dari orang yang percaya? Perlindungan, Dinda, dengar abangnya Dinda. Jawab dulu lah pertanyaan abangnya. Apakah Dinda lanjutkan dulu. Iya, saya tanya. Di dalam Markus 16:17 kan dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Apakah Dinda bahagian dari orang yang percaya? Iya. Iya, oke. Salah satu tanda yang disampaikan oleh Yesus bagi orang yang percaya yang tertulis dalam Markus 16 nomor 17 sampai 18 adalah dia akan meminum racun maut dan tidak akan binasa. Jika memang Anda bahagian dari orang percaya, buktikan kepada kami sekarang juga Anda minum sianida. Ya, jika Anda tidak meninggal dan atau tidak binasa, berarti kami akui Anda adalah bagian dari tanda orang yang percaya. Kami tidak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Ya, saya tidak butuh alasan. Kalau Anda katakan ayat itu bukan tentang akrobat, bukan tentang sirkus, iya benar. Benar Anda katakan, karena memang itu adalah pembuktian bahwasanya dia adalah bagian dari orang yang percaya. Itu bukan akrobat, itu bukan sirkus, betul. Cuman bagian dari pembuktian itu adalah dengan Anda minum racun sianida. Saya minta Anda minum sianida saat ini juga. Saya tidak butuh alasan dan juga jawaban. Silakan, saya butuh pembuktian. Silakan minum racun. Iya, datang aku nanti ke rumahmu. Di mana? Sekarang Dinda. Sekarang Dinda, kalau Anda tidak sanggup sedangkan ini kopi, silakan tidak saya bikin garam. Bodoh. Saya ada Dinda, ini kopi tidak mungkin saya bikin garam. Dinda jangan marah-marah. Nanti disuruh ini kopi tidak mungkin saya bikin pasir. Saya tidak butuh penjelasan Dinda. Abangnya tidak butuh penjelasan, abangnya butuh bukti. Jika kau memang bagian dari tanda-tanda orang yang percaya, silakan minum racun saat ini juga. Kami mau saksikan. Ini pakai ini kalau apa yang apa lah yang lebih meningkat apa jawabannya, pertanyaannya. Dinda, saya tidak bertanya itu. Saya tidak bahas itu. Ini dia sianida itu. Tadi Anda katakan Anda adalah bagian dari orang yang percaya. Iya, ini sianida. Ini menyertai orang yang percaya. Silakan pergi ke toko beli sianida. Silakan. Ini sianida ini. Nah, berdusta dia teman-teman kan. Jadi bodoh kamu itu berpikir. Sedangkan ini saya minum kopi, tidak saya bikin pasir. Yang saya bikin ke sini gula supaya enak. Tetapi waktu saya datang ke tempatmu kau racun nanti, silakan. Di situlah kau heran saya nanti. Mau pembuktian sekarang. Bahwa saya sebagai orang percaya tidak mati. Oke, saya ulang lagi tanya. Berarti Anda bukan bagian dari orang yang percaya. Iya, saya yang percaya. Maka saya sekarang berikan saya satu tanda bahwasanya kamu bagian dari orang percaya dengan cara kau minum racun maut saat ini juga. Pergi ke toko, belikan racun. Kalau samamu, tak usah lagi ditunjukkan. Tidak masuk akalmu itu. Imanmu udah lari dari sini. Udah lari imanmu dari Alkitab. Gini aja, perlindungan. Tidak usah samamu lagi. Dinda takut. Tidak usah lagi samamu. Kalau takut bilang. Kita lanjutkan diskusinya gitu loh. Jangan ngeles. Kamu takut nggak? Enggak lah. Ya udah, sekarang beli racunnya minum. Rondap racun rumput. Enggak takut kan? Ya udah minum racun mautnya, silakan. Enggak. Ngapain kamu dipertontonkan ini Alkitab ini? Loh, ini pembuktian. Markus 16 itu kan pembuktian, merupakan tanda pembuktiannya nanti di lapangan. Sekarang Dinda sekarang. Sedangkan ini kopi ku minum, tidak ku bikin pasir. Saya nggak tanya Dinda, saya nggak tanya. Saya nggak tanya campuran apa kopimu, saya nggak tanya. Cuman saya mau Anda buktikan bahwasanya Anda bagian dari orang yang percaya dengan cara Anda minum racun maut sekarang juga, silakan.
tentang ayat ini perjalanan Saya iman. tidak minta penjelasan. Iya, racun nanti di Saya nggak tempatmu. butuh penjelasan, saya butuh bukti. Silahkan. Iya, buktinya nanti kau membuktikan. Nah, silahkan ambil racunmu sekarang, cepat. Iya, nanti diambil racunmu, aku datang ke situ. Di mana kau? Sekarang juga. Iya, sekarang juga di sini. Di mana kau sekarang? Loh, kok jangan kau mati di rumahku, nanti kasus aku. Iyalah, biar kau baru kamu kan kalau mau mati melihat jangan di bukti. rumahku, kasus aku nanti. Iya. Lino dulu, mau kalian dia mati di rumah kalian, mau kalian dia mati di rumah kalian. Itu aku ya enggak aja. Ya kalau kau mau mati di situ aja kau matinya, jangan di rumahku. Enggak ada kau. Sekarang Dinda, kau di situ, kau pergi beli racun maut, minum. Enggak seperti itu. Tinggalkanlah apa pertanyaannya? Enggak mau aku ini kalau kau tidak tunjukkan, tidak buktikan, kau turun. Enggak mau lagi aku diskusi sama pembohong. Aku enggak mau diskusi sama pembohong. Ini kita naikkan dulu ajarannya ya. Tidak, saya tidak minta penjelasan Dinda, dengar Dinda, Kita dengar naikkan dulu ajaran. Dengar dulu Dinda, saya tidak minta penjelasan. Saya tidak akan mungkin lanjut lagi berdiskusi ke kamu ketika sudah ketahuan Anda itu pendusta dan pembohong. Kenapa? Di awal Anda mengatakan Anda bahagian dari orang yang percaya. Sementara dalam Markus 16 nomor 18 tadi dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Salah satu tanda yang diberikan Yesus, kau minum racun maut tidak binasa. Buktikan kalau kau tidak berbohong dan tidak berdusta. Beli minum Kau yang meracun biar kau melihat. Ya, di situ Kau yang bikin racunnya, kau yang melihat. Iya, bikinlah nanti racunnya, kau yang melihat, kau yang menyaksikannya. Gini aja, supaya kita lanjut diskusinya, akui kalau kau takut. Indah. Yaudah, Turunnya aku tantang kau, di mana tempatmu? Jangan kau mati. Iya, ke tempatmu nanti saya, supaya kau saksikan. Jangan. Kalau saya katakan nanti ini juga racun, kau bilang bohong. Sekali lagi, saya kasih Anda kesempatan. Racun, kau bilang bohong. Udah, kau aja lah nanti bikin racunnya. Sekali lagi saya kasih Anda kesempatan. Kalau Anda tidak mau minum racun mautnya, akui kalau Anda itu takut. Kita lanjut diskusi. Tapi kalau Anda masih ngeles dan ngeyel, Anda turun saja. Saya nggak mau diskusi sama pendusta. Silakan. Akui Anda takut. Iya Faruk, saya takut. Lanjut kita diskusinya. Kalau nggak turun aja lah. Aku nggak mau diskusi sama pendusta dan pembohong. Anda berani minum racun mautnya? Kalau nggak berani, akui. Saya takut bilang. Tidak, bukan takut, tapi kita punya otak bahwa di sini bukan dipraktekkan. Kan aku bilang tadi ini bukan narkoba. Turun Dinda. Abangnya nggak mau diskusi sama pendusta ya, sama pembohong. Udah capek lah ngadapin orang kayak kalian. Kamu nggak butuh penjelasan, saya butuh bukti gitu loh. Naikkan yang lain lah, ya, naikkan yang lain. Kalau kau akui kau takut tadi udah kita skip, ya udah takut, baru kita materi lain kita kaji. Kalau dari awal kau udah bohong, ke depannya bohong juga lah kau. Makanya saya bilang ketika Iman Oten ditanyakan, maka waktu itu dia berdusta dan berbohong. Oke. Saribin, selamat bergabung Saribin. Waalaikumsalam itu. Saribin, tep-tep lahir teman-teman. Ini komalku keras nih. Tep-tep layar teman-teman. Kalau ada mawar-mawarnya dibantu teman-teman. Ya. Udah kena apel kita tadi. Aku mau rungkatkan nanti takutnya ini para domba-domba kita nggak dapat live kita nanti. Saribin. Halo Saribin. Ya halo bang. Ya Islam Kristen Saribin. Ya bang halo. Iya Islam Kristen. Islam bang Islam. Ya assalamualaikum. Silakan Bang Saribin. Ada yang mau disampaikan? Iya ada yang mau disampaikan Bang Saribin. Waalaikumsalam bang. Enggak bang, salah pencet aja tadi bang. Tap layar kena yang plusnya itu. Siap. Udah nggak apa-apa, turunkan aja bang. Makasih banyak bangnya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk naikkan lagi. Naikkan adik Oten yang lainnya. Lah yang jujur ya. Oten
disesat, apakah otak disesatkan oleh iblis? Ya, coba Anda buka nanti datanya dalam Lukas 22 nomor 8. Lalu korelasikan dengan KPR 9 nomor 3 sampai 5 gitu. Halo Kristo. Ya, halo. Selamat pagi. Islam Kristen. Kristen, Pak. Oke, kita mau berdiskusi Dinda, sudah tahu aturannya kan? Silakan. Oke, tadi kan saya menarasikan dan memberikan edukasi kepada teman-teman, ya, teman-teman di bawah, termasuk Oten. Saya bilang, ya, yang mati dianiaya dalam kondisi tidak berbaju dan tak bercelana atau telanjang itu bukan Tuhan, tapi begal. Kau setuju nggak? Itu bukan disebut begal, itu disebut manusia, Pak. Disebut Iya. Ya. Dinda, makhluknya manusia, sifatnya begal. Begal itu Aku apa? sebut sifatnya gitu loh. Dia bukan Tuhan, tapi begal. Begal itu apa, Pak? Hah? Begal itu apa, Pak? Begal itu apa, Pak? Begal. Begal itu perompak sepeda motor atau kendaraan di jalan. Itu begal. Yang dipukuli sama masyarakat karena dia merompak di jalan, itu begal. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, ya. Saya tadi sampaikan bahwasanya yang mati dianiaya, dipukuli dalam kondisi tak bercelana itu adalah begal. Kau sepakat enggak? Dengar sini. Bukan begitu, Pak. Dengar sini. Oke, tahu Bapak ya. Dengar dulu, kau jawab dulu. Kau sepakat atau tidak sepakat dengan statementku? Tidak sepakat. Tidak sepakat, oke, tidak sepakat ya. Berarti yang mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, yang pakaiannya dibagi-bagi itu bukan Tuhan ya, tapi begal ya. Manusia, daging itu manusia. Iya, tapi sih yang saya tanyakan bukan tentang manusianya, tentang perbuatannya. Kalau manusianya pasti manusia lah. Kau bisa membedakan antara sifat dengan tubuh, kau bisa membedakan. Kamu udah mau panas ini. Kamu udah bikin aku panas ini. Dinda, yang dianiaya yang dianiaya dan tak berbaju dan tak bercelana itu sifat atau tubuh? Kan tubuh kan? Ya, kenapa namanya katakan sifat? Nah, kenapa dia dipukuli sampai dia nggak berbaju dan nggak bercelana? Karena dia memiliki sifat begal. Itu penjelasannya. Maka orang-orang yang mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana itu bukan Tuhan tapi begal. Setuju nggak? Begal dia. Setuju kata. Kalau kita berbicara mengenai konteks itu, Pak. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu, Pak. Tapi begini penjelasannya, Pak. Kok nggak bisa dikatakan seperti itu? Aku tidak membahas apapun. Saya memberikan pemahaman umum kepada Anda.